Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi PPKN. Nah, kali ini hari Selasa 2 Februari 2021, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mempelajari materi kedua di semester ini, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Materi ini sudah pernah kalian pelajari di semester pertama. Kita hanya mengulang lagi, sehingga nanti Bu Novi akan membahas sekilas saja. Jika kalian memang lupa, kalian bisa mencari informasi baik di ringkasan, di buku sumber yang lain, atau di materi yang ada di semester pertama. Baik, Bu Novi mulai dengan bunyi dari masing-masing sila Pancasila. Tentu bagi kalian hal ini sungguh sangat mudah dan sudah hafal di luar kepala. Bu Novi mulai dari sila pertama. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bunyi sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan bunyi sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini atau yang disebut dengan Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Bu Novi membahas tentang contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mengingat lagi nilai-nilai yang terkandung di masing-masing sila Pancasila. Bu Novi mulai dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa nilai, Bu Novi hanya akan menampilkan beberapa saja, nanti lebih lengkapnya kalian bisa membaca secara mandiri di buku ringkasan atau di buku sumber belajar yang lain. Nilai yang pertama yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bu Novi yakin, Bu Novi percaya bahwa kalian sudah melaksanakan nilai yang pertama ini. Nah, kepercayaan dan ketakwaan kita kepada Tuhan memang antara satu orang dengan orang yang lain dimungkinkan berbeda caranya. Tetapi tujuannya ya satu, yaitu kita percaya adanya Tuhan dan kita bertakwa. Kita menyembah yang namanya Tuhan dengan cara kita masing-masing. Nilai yang kedua yaitu bekerja sama antar pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Di sini mengandung arti bahwa ketika kita bekerja sama, ketika kita melakukan sebuah kegiatan tidak membedakan agama atau kepercayaan tertentu, tetapi kita bisa berbaur dengan siapa saja tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Nilai yang ketiga yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat. Nah, kerukunan hidup di sini tidak ada embel-embel itu, tidak ada syarat. Dia harus beragama apa, dia harus memiliki kepercayaan apa, tetapi semua orang itu saling membina kerukunan di dalam kehidupan bersama. Nilai yang keempat yaitu saling menghormati kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Di sini ada dua, memeluk dan menjalankan. Jadi masing-masing dari kita mempunyai kebebasan untuk memilih mau beragama atau menganut kepercayaan apa. Tidak hanya memeluk, tetapi kita juga mempunyai kebebasan menjalankan
perintah dari agama atau kepercayaan yang kita anut. Salah satunya adalah beribadah. Nah, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu mempunyai cara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Maka kita wajib untuk menghormati. Tidak boleh mengatakan cara kita paling benar, cara kita paling baik. Itu tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena semua baik, semua benar, karena kita melakukan ibadah kita sesuai dengan apa yang kita anut. Gitu. Jadi semua baik, semua benar, maka yang perlu kita lakukan adalah menghormati. Nilai yang kelima yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kalau kamu pernah bertanya kepada orang tuamu, kok saya tidak pernah diberi pilihan mau beragama atau menganut kepercayaan apa? Bukan tidak diberi pilihan, tetapi ketika orang tua kalian itu melahirkan kalian, orang tua kalian itu mendidik, mempunyai kewajiban untuk mendidik. Nah, mereka mendidik sesuai dengan agama yang mereka anut. Apakah agama yang mereka anut itu paling baik? Tidak. Semua agama itu baik, gitu. Nah, yang perlu ditekankan adalah tidak boleh memaksakan, baik itu memeluk maupun menjalankan ibadah. Ketika kita sudah dewasa, ketika kita bergaul dengan banyak orang yang tidak kita kenal sebelumnya, kita bertemu dengan banyak orang yang mungkin agama atau kepercayaannya berbeda dengan kita tidak boleh mengucilkan atau memaksakan agama kita kepada orang tersebut. Demikian tadi beberapa nilai-nilai sila pertama. Berikutnya yaitu nilai-nilai sila kedua. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kita sadar, kita tahu bahwa manusia itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Baik saya, kalian, orang tua kalian, saudara kalian, ataupun orang di luaran sana yang kalian kenal atau bahkan tidak kalian kenal sama sekali. Nah, mereka semua itu juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sama dengan kita. Mereka juga mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita. Artinya, apa yang kita mau orang perbuat terhadap kita, kita perbuatlah kepada mereka. Contoh, kita mau mereka menghargai kita, maka kalian harus menghargai mereka terlebih dahulu. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, berkata kasar untuk tujuannya mengumpat, dan seterusnya. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Kemarin Bu Novi sudah mengatakan ketika kita belajar tentang hak dan kewajiban. Kita itu memang mempunyai hak, bahkan kita mempunyai hak asasi, di mana hak itu melekat dalam diri kita sejak kita ada. Sebelum kita lahir pun, ketika kita masih di dalam perut, hak itu sudah melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi harus diingat bahwa hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Maka pelaksanaannya tidak boleh sekehendak hati kita tanpa batasan. Kewajiban yang harus kita lakukan itu berkaitan dengan kehidupan orang lain juga. Mengapa? Karena kita itu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka kewajiban yang harus kita lakukan, kita harus selesaikan, ya harus diselesaikan, harus dilakukan. Contoh misalnya,
menyaksikan video ini, kemudian menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, itu kewajiban kalian. Nah, maka kalian mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukannya. Mengapa? Karena kalau ada satu anak saja yang tidak melaksanakan kewajibannya, akan merugikan orang lain. Dalam hal ini adalah merugikan teman satu kelasmu. Nah, kamu sudah memperoleh hakmu, yaitu mendapatkan pengajaran meskipun hanya melalui video. Kemudian, nanti kamu akan mendapatkan hak pula ketika tugasmu sudah dikumpulkan dan Bu Novi koreksi. Gitu. Nah, pelaksanaan persamaan hak dan kewajiban ini tidak boleh membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi semuanya sama. Nilai yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang namanya saling mencintai itu pasti tidak akan semena-mena antara satu orang dengan yang lain. Dia akan mempunyai rasa tepos seliro atau tenggang rasa antar umat manusia. Nilai yang keempat adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya membantu korban bencana alam, membantu teman yang jatuh, dan seterusnya. Yang kelima adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh misalnya, ketika kalian mengerjakan ujian atau penilaian harian, kalian jujur ataupun tidak jujur, Bu Novi tidak akan tahu secara pasti. Mengapa? Karena itu tidak bisa Bu Novi awasi secara langsung. Nah, di sini keberanian kalian untuk membela kebenaran itu diuji. Jika kalian melakukannya dengan jujur, maka kalian sudah melaksanakan nilai sila kedua ini. Tetapi jika kalian melaksanakan dengan curang, misalnya sambil searching jawaban di Google atau mencari jawaban di ringkasan atau di buku atau di sumber belajar yang lain, maka nilai inilah yang kalian langgar. Apakah kalian berdosa kepada Bu Novi? Tidak. Dosa itu adalah urusannya dengan Tuhan. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah cobalah untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang menunjukkan kalian itu membela kebenaran dan keadilan. Yang kalian curangi adalah diri kalian sendiri. Yang kalian tipu dan kalian rugikan adalah diri kalian sendiri. Maka jujur mulai dari hal-hal kecil. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bila diperlukan. Contohnya sekarang itu baru masa pandemi ya. Kita tahu bahwa pandemi kian hari malah kian banyak korbannya. Nah, yang paling kelihatan berkorbannya itu adalah tenaga kesehatan dan tenaga yang tergabung dalam kebencanaan. TNI, Polri termasuk. Karena apa? Karena mereka itu yang mengurus korban-korban atau pasien-pasien yang terkena COVID. Bayangkan saja, mereka harus menggunakan APD, di mana APD itu kamu bayangkan seperti jas hujan. Kemudian mereka masih harus pakai masker berlapis-lapis, kacamata, selama berjam-jam tidak boleh ganti. Tidak hanya panas, capek, lelah, mereka harus menahan pipis juga, menahan haus. Dan yang paling tidak bisa kita bayangkan adalah mereka harus rela, bahkan sampai rela mengorbankan nyawa mereka jika suatu saat mereka tertular dan akhirnya meninggal. Nah, apakah hanya mereka saja yang bisa berkorban? Tidak. Kita semua sampai hari ini, dan Bu Novi juga yakin kalian sudah melakukan nilai ini, yaitu berkorban. Apa contohnya? Dengan kalian kemana-mana mengenakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer,
kemudian kalian mengurangi piknik, bahkan mungkin tidak piknik sama sekali karena memang anjurannya tidak boleh berkerumun, itu kalian sudah berkorban. Dan terlebih kalian harus mengorbankan diri untuk belajar dari rumah. Bu Novi percaya, Bu Novi juga sadar tahu bahwa kalian sudah kalian sudah bosan sekali untuk belajar dari rumah. Tetapi kalian tetap bertahan karena memang kondisinya seperti ini, maka kalian itu juga sudah mengorbankan diri untuk kepentingan bersama agar pandemi ini segera selesai, agar semuanya bisa berangsur-angsur menjadi normal kembali. Nah, itu tadi contohnya. Kita lanjut ke berikutnya. Nilai yang kedua yaitu mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, ini wujudnya bisa banyak ya anak-anak. Mulai dari kalian menggunakan produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera secara hikmat, secara tertib, dan seterusnya. Kemudian nilai yang ketiga adalah mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Bangga menjadi bangsa dan bertanah air Indonesia itu tidak cukup hanya diucapkan saja, tapi memang benar-benar harus kalian hayati agar apa? Agar rasa bangga kalian itu terwujud dalam perilaku kalian. Contohnya, kita sudah sadar betul bahwa di dekat kita itu ada Gunung Merapi. Nah, itu sudah ada bahkan sejak kita lahir. Nah, kalau kita itu bangga, maka dengan kondisi seperti saat ini yang tidak menentu, kadang Merapinya mengeluarkan lava pijar, kadang bergemuruh, tapi kadang biasa saja. Itu tidak membuat kita kemudian mengeluh dan marah-marah bahkan protes terhadap Tuhan, tetapi kita tetap mensyukuri bahwa wah ternyata kita berada di area yang senantiasa dianugerahi pasir secara gratis oleh Tuhan. Loh, Bu, saya pasir itu harus beli. Itu karena kalian tidak mengambil sendiri, tapi inginnya langsung sampai di rumah. Maka kalian harus membayar. Tapi kalau kalian mau mencari sendiri, mengumpulkan sedikit demi sedikit, Bu Novi yakin kalian tetap bisa memanfaatkannya seperti orang lain yang berada di daerah sekitar. Yang keempat yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada kata persatuan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kesemua perbedaan itu tidak membuat kita saling mengejek, tidak membuat kita menjadi manusia yang sombong karena berada di Pulau Jawa, pulau terpadat dibandingkan pulau yang lain, tetapi kita justru mempunyai rasa ingin merangkul pulau-pulau yang lain, orang-orang dari suku yang lain, agama lain, agar kita benar-benar menghayati bahwa kita itu tetap satu, yaitu Indonesia. Yang kelima adalah memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kelanjutan dari nilai yang keempat. Yang berikutnya yaitu adalah nilai-nilai yang terdapat dalam sila keempat. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain itu misalnya kita berbeda pendapat dengan orang lain. Misalnya kita berbeda pendapat dengan kakak atau adik kita. Kita tidak boleh kemudian memaksa adik atau kakak kita untuk sependapat dengan kita. Kita harus juga mendengarkan pendapat dia. Apakah pendapat dia itu ada benarnya juga? Dan kita cari jalan keluar sampai ketemu kata sepakat, yaitu nilai yang kedua mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam semangat kekeluargaan. Mufakat itu bukan berarti voting, suara terbanyak yang diambil, tidak. Tapi musyawarah untuk mencapai mufakat itu adalah mencari jalan yang bisa diterima oleh semua pihak dengan ikhlas.
sampai ketemu kata sepakat. Tidak dengan memaksakan kehendak, tidak dengan marah-marah, tidak dengan mengumpat, tapi dalam semangat kekeluargaan. Jadi dibicarakan baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah menghormati dan menjunjung tinggi keputusan musyawarah. Kalau tadi sudah ada musyawarah, sudah ada keputusannya, maka suka, tidak suka, senang, tidak senang, kita wajib untuk menghormati keputusan itu, menjunjung keputusan itu, dan melaksanakan keputusan musyawarah itu dengan tanggung jawab dan ikhlas. Tidak boleh sambil menggerutu, apalagi kalau bahasa Jawanya itu ngeceng gitu, orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Nilai yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama. Mengapa kita harus melaksanakan hasil musyawarah itu dengan tanggung jawab dan keikhlasan? Agar ini, yang diutamakan adalah kepentingan bersama agar terjalin persatuan dan kesatuan yang tadi ada di sila ketiga. Jadi perbedaan pendapat, kemudian keputusan musyawarah yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu tidak membuat kita terpecah belah. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil bukan berarti harus sama. Contohnya misalnya uang saku, kamu dan kakakmu. Kamu SD kelas 6, kakakmu misalnya kelas 3 SMP. Nah, adil bukan berarti kalau kamu diberi uang saku 5.000, kakakmu juga harus 5.000. Itu bukan adil namanya, tapi sama nilainya. Nah, yang namanya adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Misalnya kalian itu 5.000 cukup karena perjalanan antar jemput misalnya. Sedangkan kakak kalian yang kelas 3 SMP itu harus naik angkutan. Maka kalau dia itu hanya diberi uang saku 5.000, uang itu mungkin hanya untuk membayar angkutan umum, bahkan mungkin kurang. Begitu. Jadi yang namanya adil itu tidak selalu sama, tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Gitu. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tadi di sila kedua sudah ada pembahasan juga, bahwa yang namanya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan seimbang. Pelaksanaan hak itu tetap harus memperhatikan hak orang lain, pelaksanaan kewajiban itu harus didahulukan daripada menuntut hak. Jadi misalnya, kalian menginginkan untuk lulus, tetapi itu keinginan kalian, hak kalian itu lulus. Tapi ada kewajiban yang harus kalian lakukan sebelum kalian itu menuntut kelulusan. Salah satunya adalah dengan belajar dari rumah, menyimak video, mengerjakan tugas, mengumpulkan tepat waktu, menyelesaikan soal-soal yang diberikan, dan seterusnya. Itu kewajiban. Maka jangan menuntut lulus jika kewajibanmu itu belum dilaksanakan. Yang ketiga adalah menghormati hak orang lain, ini jelas. Yang keempat, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contohnya misalnya, temanmu bertanya tentang penyelesaian soal matematika. Kalau kalian memberi pertolongan agar dia bisa berdiri sendiri, itu adalah memberi penjelasan proses pengerjaan soal itu. Bukan memberi jawaban akhir. Jadi bukan memberi contekan, bukan. Tetapi memberi penjelasan. Soal itu diselesaikan seperti apa, langkahnya bagaimana, mengapa seperti itu, dan seterusnya. Sehingga ketika suatu hari kalian itu menerima soal yang sejenis, teman kalian itu bisa mengerjakan sendiri, tidak lagi bertanya kepada kalian. Itu namanya memberi pertolongan agar dapat berdiri sendiri. Jadi bukan hanya memberi pertolongan dengan cara pintas, tapi tujuannya agar dia bisa mandiri. Nilai yang kelima adalah suka bekerja keras dan hidup hemat, itu jelas. Nilai yang keenam adalah menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat. Jadi hasil karya orang lain, sebaik dan seburuk apapun menurut pendapat kalian, tetap harus dihargai.
Karena baik dan buruk itu antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda. Nah, berikut Bu Novi tayangkan beberapa contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah penerapan sila pertama dengan menganut agama kepercayaan dan menjalankan ajarannya. Ini berbeda-beda. Kemudian yang kedua ini adalah membina kerukunan antar umat beragama. Masih sila pertama. Yang ketiga adalah membantu teman yang jatuh. Itu merupakan contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain misalnya menjenguk teman atau saudara atau tetangga yang sakit. Yang ketiga yaitu adalah membina persatuan dan kesatuan. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu ini tidak membeda-bedakan mau dia dari suku mana, ras mana, agama apa, mereka tetap berteman dengan siapa saja, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Yang berikutnya ini adalah upacara. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, dengan khidmat itu merupakan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini adalah menggalang persatuan dan kesatuan atau mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Tidak peduli dia dari mana, fisiknya seperti apa, mereka tetaplah sama-sama rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat ini adalah contoh musyawarah. Mulai dari pemilihan, ini mungkin RT, RW atau yang lainnya. Ini bisa jadi ketua kelas atau pengurus kelas. Yang ini bisa jadi ketika mengerjakan tugas. Yang ini ketika ada satu anak yang melerai dua temannya yang sedang berkelahi atau berantem. Ini beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila. Nah, ini adalah contoh penerapan sila kelima. Jadi ini menghargai karya orang lain. Ini menghargai karya teman kalian. Kemudian ini rajin menabung. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Novi berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian hari ini adalah identifikasilah. Identifikasi itu cari dan temukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah kalian lakukan. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalian cari yang sudah kamu lakukan di lingkungan keluarga itu apa saja. Tuliskan dalam sebuah tabel, pisahkan antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Contoh dibuat tabelnya seperti ini. Jadi, ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, banyaknya ke bawah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini tergantung dari seberapa banyak nilai yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Contoh misalnya sila pertama adalah berdoa sebelum makan. Nah, yang lainnya apa lagi? Sila kedua misalnya menjenguk saudara yang sakit. Sila ketiga misalnya berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Sila keempat misalnya mengikuti musyawarah pemilihan ketua kelas misalnya. Sila kelima misalnya rajin menabung dan seterusnya. Nah, banyaknya untuk masing-masing sila itu menyesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, tugas dikumpulkan kepada Bu Novi paling lambat hari Rabu 3 Februari 2021. Demikian tugas dan penjelasan dari Bu Novi. Terima kasih, selamat belajar, semangat dalam mengerjakan. Sampai jumpa lagi anak-anak.